Banyak sekali investor yang enggan menjual sahamnya yang sedang mengalami kerugian, atau sering kita sebut dengan enggan melakukan cut loss. Banyak investor yang tidak rela mendapatkan kerugian dari investasinya, apalagi ketika kita sudah memegang saham tersebut cukup lama. Namun, ketidakrelaan untuk melakukan cut loss itu dapat berujung pada hal yang bahaya loh, ketika kita mengalami loss yang signifikan atau rugi yang signifikan. Banyak investor yang tidak mengetahui terkait hal ini, dari investor pemula bahkan hingga investor yang sudah cukup lama di pasar modal. Apa hal itu? Mari kita bahas. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya, untuk membantu kita tetap semangat memproduksi video-video menarik lainnya. Sudah, mari kita lanjutkan. Jadi, apa hal yang tidak banyak diketahui investor tersebut? India. Banyak investor yang beranggapan jika suatu saham harganya turun, katakanlah turun 6%, maka untuk kembali ke harga sebelumnya, agar kita tidak rugi, persen kenaikan yang dibutuhkan adalah juga 6%. Padahal belum tentu loh. Sebagai contoh, saham perusahaan Avengers awalnya kita beli pada harga 1.200. Lalu sebulan kemudian saham tersebut harganya turun nih menjadi 1.120. Yang berarti kita mengalami penurunan harga atau rugi sebanyak 6,7%. Lalu sekarang berapa persen kenaikan yang dibutuhkan agar harga saham kembali ke 1.200 sehingga kita tidak rugi? Untuk kembali ke harga 1.200 dari harga 1.120, persen kenaikan yang dibutuhkan bukanlah 6,7%, melainkan 7,1%. Dengan perhitungan seperti di bawah ini. Mungkin sekarang kita akan berpikir, terus apa salahnya dari hal tersebut? Cuma beda 0,4% kok. Atau mungkin kita berpikir, saya udah tahu kok akan hal itu. Tapi tunggu, mari kita simak lebih dalam lagi. Bagaimana jika harga perusahaan Avengers harganya turun cukup dalam? Sekarang andaikan harganya turun dari 1.200 menjadi 870. Berarti saham ini telah turun sebesar 28%. Namun untuk kembali ke harga 1.200 dari 870, saham ini harus mengalami kenaikan sebesar 38%. Nah, kondisi sekarang ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Ada perbedaan 10% di sini antara loss saham dengan kenaikan yang dibutuhkan untuk kembali ke harga normalnya. Mari kita ambil contoh real yang lebih ekstrim. Pada pertengahan November tahun 2021, Bukalapak dengan kode saham dihargai sebesar 620 per lembar saham. Saat video ini dibuat pada 24 November 2022, harga saham Buka adalah 302 per lembar saham. Jadi, jika kita membeli saham Bukalapak pada November 2021 dan masih memegangnya hingga sekarang, maka kita akan mengalami penurunan atau loss sebesar 51%. Dan jika kita ingin tidak mengalami loss lagi, yaitu tentu saja dengan cara harga saham Buka kita kembali ke harga 620 per lembar saham dari 302 per lembar saham. Berapa persen kenaikan yang kita butuhkan? Persen kenaikan yang kita butuhkan adalah 105%. Persen kenaikan yang dibutuhkan untuk kembali ke harga awal adalah 2 kali lipat dari persen penurunan yang terjadi. Jadi jika kita ingin tidak rugi di saham ini, kita harus menunggu sahamnya naik hingga 105%. Wow, coba kita pikirkan, berapa lama biasanya yang dibutuhkan untuk suatu saham naik hingga 105%?
Dengan asumsi kenaikan saham adalah 15-20% per tahun saja, waktu yang kita butuhkan untuk harga saham ini naik 105% dan kita jadi nggak rugi lagi adalah sekitar 4-5 tahun atau mungkin lebih. Inilah bahaya yang terjadi jika saham kita mengalami koreksi atau loss yang terlalu besar. Inilah hal yang terkadang dilewatkan oleh investor-investor, terutama jika kita adalah investor pemula. Loss yang besar atau koreksi yang dalam pada saham kita dapat mengakibatkan harga saham kita harus naik jauh lebih tinggi untuk kembali ke harga awal saat kita membelinya. Lalu apa yang harus kita lakukan terkait penurunan signifikan atau loss yang besar pada suatu saham? Jawabannya adalah, pertama cari tahu dulu, kenapa harga saham kita tersebut turun signifikan. Jika memang ada hal buruk, jangan takut untuk melakukan cut loss sebelum loss menjadi lebih besar. Tapi ingat, cut loss kita juga harus didasarkan pada alasan yang jelas. Jangan ragu untuk lakukan cut loss. Pertama, ketika kita menyadari ada yang keliru atau salah dari analisis kita di awal saat membeli saham perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan kita membeli saham yang salah atau membeli saham tersebut pada harga yang kemahalan. Yang kedua, ketika kinerja perusahaan memburuk secara signifikan, seperti labanya turun hingga 20%, hutangnya membengkak, atau kinerjanya diproyeksikan akan terus menurun pada tahun ke depannya. Yang ketiga, ketika adanya isu serius yang dapat memberikan dampak buruk kepada kinerja perusahaan tersebut. Seperti jika pemerintah mengumumkan kenaikan cukai rokok, berarti hal ini berpotensi menekan kinerja perusahaan rokok pada beberapa tahun mendatang. Sekian video kita kali ini. Mulai sekarang, hati-hatilah terhadap penurunan saham yang signifikan atau koreksi yang dalam, dan segera cari tahu penyebab dari koreksi yang dalam atau penurunan harga saham yang signifikan tersebut. Lebih baik lagi, jika kita menganalisis dan menjual saham tersebut sebelum terjadi koreksi. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk tidak ketinggalan video kita terkait investasi, finansial, dan bisnis.